Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Aku harap kalian sehat-sehat saja ya. Nah, teman-teman, kita bertemu lagi nih pada ibadah remaja di minggu ini. Teman-teman, udah gak sabar kan apa sih yang mau dibawakan oleh pendeta pada hari ini? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita naikkan pujian. Mari kita menyanyikan lagu Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, umat dunia, bergema, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab firman-Nya. Darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, umat dunia, bergema, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab firman-Nya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah ikut bernyanyi bersama kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita bersatu di dalam doa. Aku yang pimpin ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih untuk malam yang indah sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak, juga mimpi indah dan dilindungi. Sehingga kami bisa berkumpul walau secara virtual, beribadah bersama-sama, dan bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa memberkati Roh Kudus kami, juga kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan penuh perhatian. Kami bisa menangkap poin-poin apa saja yang penting, yang baik bagi kami, dan kami pun juga mau menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga pendeta yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang ia sampaikan mudah kami pahami, dan yang keluar adalah hal yang baik-baik. Terima kasih ya Bapa telah mendengarkan doa kami pada saat ini. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, nah teman-teman, kita ini pasti seringkali berbuat kesalahan ataupun memiliki hal-hal yang kelam yang udah kita lewati. Nah, aku mau tanya nih, kalian udah move on belum sih dari masa kelam itu? Coba komen ya di bawah.
kalau kalian belum move on dari entah itu kesalahan kalian atau masa kelamnya kalian itu tuh kenapa sih? Coba kalian utarakan. Karena kalau kita masih stuck di situ tuh kita nggak akan ini teman-teman, nggak akan berkembang. Dan kalau kalian masih bingung nih, coba kalian dengerin firman hari ini ya dengan seksama. Karena tema kita ini berdamai dengan masa lalu teman-teman. Nah, gimana tuh ya? Bagaimana caranya? Terus mengapa sih kita harus berdamai dengan hal-hal yang sudah berlalu? Apa dampaknya buat kita? Teman-teman ini ya, dengar ini. Khotbah hari ini pasti bagus banget, bermanfaat. Tapi sebelum kita memulai mendengarkan, membaca Alkitab, yuk sama-sama kita nyanyikan pujian dari Kungkungan Malam Gelap. Mari teman-teman, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang hidup dan penuh dengan cinta kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hari-hari kami. Dan pada saat ini kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, karena sebentar kami akan bersama-sama mendengar, membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami diisi dengan Roh Kudus, sehingga setiap firman yang kami dengar dapat menjadi hikmat bagi kami, menjadi pembaruan bagi diri kami, dan juga menjadi kekuatan baru dalam langkah-langkah kehidupan kami. Dan juga firman itu dapat menjadi firman yang hidup, sehingga menjadi firman yang dapat kami lakukan dalam aktivitas kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, sahabat dan juga juru selamat kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 33 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Kejadian 33 ayat yang pertama sampai ayat 16. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau
dengan datang diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu, mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih, tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak, adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau, sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Demikianlah firman Tuhan. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahu. Silam putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri komitmen lama mati. Hubungan yang menyepi, wisata masa lalu. Kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar cinta, mengapur berdebu. Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedialah secukupnya. Penggalan lagu yang berjudul Secukupnya tadi, yang dinyanyikan oleh Hindia, mungkin sudah cukup familiar di kalangan teman-teman sekalian. Dimana mungkin setiap kita pernah mengalami pengalaman masa lalu yang pahit dan masih melukai kita hingga saat ini. Kejadian-kejadian di masa lalu itu seolah masih mengiringi kita dan bahkan menghantui kita, yang membuat kita galau, kecewa, dan juga tak jarang membuat kita semakin meragu pada diri kita sendiri. Atau mungkin sebaliknya, mungkin masa lalu kita adalah masa yang indah, namun
Dan ketika kita berjalan dengan kehidupan kita sekarang ini, rupa-rupanya tidak selaras dengan apa yang kita jumpai saat ini. Ternyata masa lalu yang indah itu hanya menjadi masa lalu kita. Antara yang baik dan juga masa lalu yang pahit, rupa-rupanya membuat kita terjebak pada nostalgia yang membuat kita kecewa. Kita hidup di masa sekarang, namun pikiran dan bahkan imajinasi kita masih ada di masa lalu sana. Kita merasa gagal dengan diri kita yang mengakibatkan kita tidak pernah bertumbuh. Dan kita terus terjebak pada masa lalu kita. Terjebak pada dunia nostalgia. Baik itu pengalaman yang buruk ataupun yang indah yang pernah kita alami, kita tidak bisa membiarkan hal-hal tadi, masa lalu kita itu menarik kita dari apa yang kita jalani saat ini. Masa lalu yang menarik kita pada realita saat ini. Dan jika kita terus menjebakkan diri kita pada masa lalu kita, yang ada hal itu menjadi hantu bagi kita. Kita dihantui oleh masa lalu kita. Hari ini kita mau belajar tentang melepaskan hantu-hantu masa lalu kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita bisa melepaskan hantu-hantu masa lalu itu? Beberapa orang mungkin mengatakan, ya lupakanlah, masa lalu itulah, yang lalu biarlah berlalu. Namun, apakah benar? Mungkin teman-teman juga sering mendapatkan nasihat-nasihat demikian. Masa lalu, ya biarlah berlalu. Namun, kalau kita simak pernyataan ini dengan saksama, pernyataan ini sebenarnya bukanlah pernyataan yang cukup tepat. Karena mau bagaimanapun, masa lalu kita tidak akan pernah bisa kita lupakan. Semakin kita berusaha lupa, yang ada kita justru semakin ingat. Epictetus, seorang filsuf Stoa, pernah mengungkapkan bahwa kita harus bisa berdamai dengan kehidupan. Berdamai dengan kehidupan mau mengajak kita belajar dari setiap pengalaman yang kita alami. Bukan larut di dalamnya. Bukannya terjebak pada dunia nostalgia. Karena apa? Karena setiap pengalaman yang pernah kita alami adalah sebuah pembelajaran yang menolong kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Berdamai dengan masa lalu kita, baik itu yang mungkin menyakiti kita atau mungkin yang menyenangkan buat kita, adalah bagian dari pembelajaran yang mesti kita lihat. Karena kita harus ingat bahwa kita ini ada di masa sekarang. Kita ada pada saat ini. Dan kita tidak sedang berada pada dunia nostalgia kita, pada masa lalu kita. Kita diajak untuk mengolah setiap pengalaman yang kita ambil, yang kita alami, kemudian kita mengambil sari-sari positif untuk menjadi insight yang positif buat kita. Kita ambil insight-insight positifnya bagi diri kita. Kita ambil nilai-nilai apa ya yang bisa kita gunakan, nilai-nilai apa yang bisa kita ambil buat kebaikan kita di masa sekarang. Bacaan kita pada hari ini bercerita mengenai Yakub yang berdamai dengan masa lalunya. Pada ketakutan, hantu masa lalunya. Ketakutannya pada kakaknya Esau. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, Yakub ini melarikan diri selama 20 tahun. Bukan sekadar melarikan diri dari Esau, kakaknya yang hendak membunuhnya, namun Yakub melarikan diri dari pendamaian dengan masa lalunya. Yakub terus menolak untuk berdamai dan lebih memilih untuk hidup pada rasa kecewa dan ketakutannya dengan hantu-hantu kejadian di masa lalunya. Jika teman-teman membaca pada perikop-perikop sebelumnya, kita bisa sama-sama lihat dan mendapati bagaimana perjalanan Yakub melarikan diri dari
kejaran Esau. Namun pada pasal sebelumnya, pada pasal 32, kita bisa melihat bagaimana Yakub berjumpa dengan Allah di tepi sungai Yabok, yang menyadarkan dia bahwa ia tidak bisa selamanya lari, ia tidak bisa selamanya hidup dengan ketakutan dan dihantui dengan masa lalunya itu. Dan kemudian bacaan kita pada hari ini, pada pasal 33, kita bisa melihat bagaimana Yakub pada akhirnya berani untuk menemui Esau, berani untuk mengambil langkah perdamaian dengan ketakutan masa lalunya. Kita bisa melihat bahwa ada beberapa langkah yang Yakub ambil untuk berani melawan ketakutannya, berani untuk berdamai dengan masa lalunya. Kita bisa melihat ada keberserahan diri yang penuh dari diri Yakub. Bahkan kita bisa lihat bahwa ia pun bersujud, dan bersujud ini sebagai wujud, bukan sekedar sujud yang takluk, tapi sujud dengan kesadaran sebagai wujud keberserahan dirinya pada setiap resiko yang dia ambil. Risiko ketika ia berani untuk berdamai dengan masa lalunya, yang bahkan ia pun tahu bahwa ia punya risiko untuk dibunuh kakaknya Esau. Namun rupanya dari keberserahan diri yang penuh, dengan kesadaran untuk berani melawan dan mengolah masa lalunya, berdamai dengan masa lalu, kita bisa melihat bahwa rupa-rupanya Esau yang Yakub takuti justru memeluk dia, bahkan menciumnya, dan bahkan mereka pun bisa bersama-sama mengeluarkan segala emosinya dengan tangisan yang mereka tunjukkan. Esau, sosok yang ia takuti sampai ia harus kabur selama 20 tahun. Bayangkan teman-teman, 20 tahun Yakub melarikan diri. Meskipun ya melarikan diri dari masa lalu, namun toh dia tetap dihantui oleh ketakutan-ketakutan itu. Yang pada akhirnya ketika masa pendamaian ini ia tempuh, Yakub merasa lega. Dan bahkan ia bisa kembali berrekonsiliasi, berrelasi baik kembali dengan kakaknya Esau. Dari kisah Yakub ini kita belajar banyak hal soal berdamai dengan masa lalu kita. Mungkin selama ini secara tidak sadar kita ini juga melakukan apa yang dilakukan Yakub. Kita lari dari masalah-masalah yang kita alami. Kita lari dari masa lalu kita. Kita berusaha melupakan masa lalu kita, yang kita tahu bahwa hal itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Dan akhirnya kita dihantui oleh ketakutan-ketakutan pada masa lalu kita. Kita dihantui oleh kekecewaan kita pada masa lalu kita. Dan pada saat ini kita belajar bagaimana kita bisa mengolah masa lalu kita. Kita belajar dari setiap masa lalu kita, sehingga kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Sehingga masa lalu itu bukanlah menjadi sesuatu yang lagi menakutkan, atau sesuatu yang kemudian membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan kita saat ini. Kita tidak bisa menjalani kehidupan kita dengan ucapan syukur. Kita diajak untuk bertumbuh dengan belajar dari setiap pengalaman masa lalu kita. Seperti misalnya mungkin ada teman-teman yang pernah dibully ketika dulu sekolah oleh teman atau mungkin bahkan oleh orang tua. Dan kita mau belajar bukan soal ketakutan kita akan dibulinya, tapi kita mau belajar untuk introspeksi diri, evaluasi diri. Kita mungkin melihat kembali apa sih yang membuat kita dibully, dan kita mencoba belajar apa yang bisa kita ambil dari situ. Dan ini itu menjadi modal kita untuk bertumbuh, untuk introspeksi, dan bahkan kita bisa mengimprove diri kita menjadi lebih baik dari pengalaman buruk kita itu. Dan bahkan kita bisa menjadi lebih kuat, sehingga kita tidak lagi mudah jatuh secara emosi ataupun secara mental kita, dan bahkan spiritual ketika kita diremehkan. Bahkan kita bisa membuktikan bahwa remehan mereka ini tidak bisa terbukti karena kita sudah bertumbuh, kita sudah berefleksi dari pengalaman kita di masa lalu, dan kita menjadi orang yang tidak mudah lagi diremehkan. Atau mungkin di masa lalu segala keinginan kita ini terpenuhi,
Masa lalu kita ini indah, kita minta apa dikasih, kita mau kemana bisa terturuti. Dan kita mau belajar bahwa mungkin tak semua hal yang kita inginkan ini bisa terwujud. Dan bagaimana kita belajar soal penahanan diri, menahan ego kita, menahan hasrat kita. Dan bagaimana kita bisa bersyukur dan melihat apa yang kita miliki saat ini. Kita menghargai apa yang kita punya. Dan itulah yang bisa kita sebut sebagai ucapan syukur. Bersukacita atas apa yang kita punya saat ini. Tidak peduli baik atau sedikitnya, tapi yang kita melihat adalah nilai yang berharga dari apa yang kita punya. Seperti halnya penggalan lirik lagu dari Hindia tadi, kita semua pernah gagal. Ambil sedikit tisu dan bersedihlah secukupnya. Dan yang lainnya kita belajar dari kesedihan, dari segala pengalaman yang pernah kita lalui di masa lalu kita. Kita mau belajar untuk mengolah segala emosi yang kita miliki, belajar mengolah masa lalu kita, dan belajar untuk memaknai kembali masa lalu kita menjadi sebuah pembelajaran buat kita di masa sekarang ini. Jadi, apa yang mau teman-teman pilih? Bersedih dan meratap pada masa lalu, dan membiarkan masa lalu itu menghantui kita, atau kita mau berdamai dan belajar dari setiap pengalaman masa lalu kita. Amin. Tuhan mencintai kita semua. Mari kita tutup firman kita pada hari ini dengan menaikkan doa penutup dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau kembali mengucap syukur dan menghadap hadirat-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, supaya kami bisa berdamai dengan masa lalu kami, supaya kami berani untuk menghadapi ketakutan-ketakutan dan juga rasa kecewa yang kami alami. Sehingga biarlah masa lalu itu tidak lagi menghantui kami, namun menjadi pembelajaran yang baik dan menjadi pengalaman bagi kami untuk terus bertumbuh dan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan bagi pelayanan kami di Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat pada setiap kami, entah kami yang menjadi anggota, jemaat, ataupun juga yang menjadi pengurus. Biarlah kami dapat bersinergi untuk dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan terang cinta kasih Tuhan di dunia. Dan juga Engkau juga sertai Tuhan setiap pendeta, pelayan, majelis jemaat, anggota, dan simpatisan di GKI Jati Bening Indah. Biarlah hikmat Tuhan yang hadir atas mereka, sehingga mereka dapat menjalankan pelayanan bagi setiap umat-Mu di GKI Jati Bening ataupun yang lebih luas dengan penuh sukacita. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap aktivitas kami, pada sekolah kami, pada studi kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan kami hikmat, sehingga kami dapat terus belajar, baik yang ada di sekolah ataupun dalam kehidupan kami, sehingga semuanya dapat menjadi kebaikan bagi kami, dan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat menghadirkan terang Tuhan dalam kehidupan kami, bagi sesama kami, bagi keluarga kami, dan bagi siapapun yang kami jumpai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19. Biarlah Engkau yang berikan hikmat bagi setiap mereka Tuhan, baik pemerintah, aparat, tenaga kesehatan, dan juga setiap masyarakat Tuhan, sehingga semuanya dapat bersinergi dan negeri kami dapat dipulihkan. Inilah doa-doa kami Tuhan, dan setiap doa lain yang mungkin belum dapat kami sebutkan satu persatu yang tersimpan dalam hati kecil kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang Maha mengetahui dan Engkau yang memahami setiap kami Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, sahabat dan juru selamat kami. Amin. Teman, gimana nih? Bagus banget kan? Kalian udah dapet belum poin-poinnya? Dicatat, diresapi, dan jangan lupa diterapin ya. Ini buat kalian juga loh. Semangat! Oke, kita udah mau berakhir nih ibadah kita. Tapi sebelum itu, yuk kita sisihkan uang jajan kita berikan untuk Tuhan. Persembahan bisa teman-teman titipkan pada orang tua, ataupun bisa teman-teman beri langsung ke pastori. Oke, aku tunggu ya, karena kita akan berdoa untuk persembahan ini. Bapak,
tidak seberapa yang kami berikan ini, tapi kami harap ini sangat membantu untuk gereja kami, dan kiranya Bapak mau memberkati persembahan yang telah kami berikan ini, dan kiranya apa yang kami berikan ini dipakai dengan sebaik mungkin dan bisa menjadi versi terbaik dari gereja kami ya Bapak. Kami minta restumu untuk persembahan yang telah kami berikan ini, juga untuk gereja kami ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak telah mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita sudah memberikan persembahan, kita juga telah mendengarkan firman dan membaca Alkitab. Berarti kita sudah mau mendekati nih teman-teman selesainya ibadah kita pada minggu ini. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita, yuk sama-sama kita naikkan pujian, Kau diberikan kidung baru. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang berburu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang bersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah teman-teman, ibadah kita udah selesai nih, yeay. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mengikuti ibadah kita pada minggu ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, menangkap poin-poin yang bisa teman-teman ambil, dan teman-teman sudah berkomitmen pada diri sendiri untuk move on dari masa lalu. Ketahuilah teman-teman, masa lalu itu memang haruslah ada, karena itu salah satu bagian dari hidup kita untuk menjadi versi terbaik dari kita. Semangat selalu, jaga kesehatan, ikuti protokol yang ada, karena kita masih di masa-masa pandemi. Jangan lupakan Tuhan, utamakanlah Dia, dan tunjukkanlah pelajaran yang Tuhan Yesus Kristus telah ajarkan pada kita. Terima kasih lagi dan shalom. Selamat hari Minggu teman-teman. Juru selamat.